seperti yang udah pernah gue bilang sebelumnya, kalau ternyata jersey Liverpool warna hitam itu keren ya. Dan akhirnya kemarin Natal gue beliin hadiah untuk istri gue karena ada pepatah mengatakan happy wife, happy life, cek. Jadi akhirnya gue beliin dia jersey Liverpool away tahun ini 2024-2025. Tapi sekilas kalau kita lihat di TV sih warnanya kayak hitam tapi nggak terlalu hitam gitu ya. Dan memang aslinya seperti ini ya. Jadi kalau dibandingkan dengan jersey yang lagi gue pakai sekarang, dia warnanya nggak sepekat itu hitamnya gitu. Jadi kayak apa ya, warnanya kayak hitam tapi agak sedikit hijau. Jadi warnanya kayak keabu-abuan gitu, kayak ya gitulah pokoknya kombinasinya ya. Jadi warnanya kayak bukan warna hitam tapi warna hitam dicampur hijau kah atau dicampur abu-abu gitu, hitam abu-abu hijau. Jadi seperti ini warnanya tuh. Beda banget kan sama jersey sekarang yang hitam. Nah ini tidak sehitam itu gitu kan. Tapi ini keren sih. Jadi warnanya beda lah gitu. Karena biasanya kan merah banget, terus putih. Putih tuh yang third kan, kita punya yang putih. Terus biasanya kuning atau enggak kadang ungu, hijau gitu kan. Nah sekarang warnanya hijaunya hijau samar-samar kayak gini gitu. Dan ini adalah jersey Liverpool away tahun 2024-2025. Yes, ini adalah jersey yang keren sih karena warnanya kayak gini, terus dia ngasih aksen juga warna Tosca seperti ini gitu ya. Terus motifnya hampir sama kayak yang home gitu. Di bagian ketiaknya dikasih motif seperti ini gitu. Kalau yang home kan kuning putih, kalau yang ini Tosca putih gitu. Oke, langsung kita lihat aja depannya gitu ya. Nah, ini di bagian depan seperti biasa untuk logo LFC dan logo Nike-nya ini dibordir karena ini yang replika ya, bukan yang Plerisu. Kalau Plerisu dia pasti disablon gitu. Nah, terus yang disablon ini yang standar chartered gitu. Sablonnya sama sih seperti yang home gitu. Jadi dia sorry kotor nih, habis diacak-acak sama bayi jadi kotor. Nah, ini sama seperti yang home sih, dia sablonnya seperti ini gitu kan. Terus di bagian depan, nah di bagian pundak dia ada sedikit aksen tipis garis seperti ini, warna biru Tosca gitu dari bagian pundak belakang terus menuju ke depan seperti ini. Terus di sebelah kiri seperti biasa ada Expedia juga, ini di sablon. Sebelah kanan kosong, biasanya patch-nya ya, kalau misalkan kalian pakai Liga Inggris, tempel di sini patch-nya. Terus di bagian belakang ada Justice for 97 seperti ini. Dan ini di sablon, sablonnya tipis kayak gini. Nah, Plerisu biasanya sablonnya yang kayak gini nih, yang tipis gitu. Bagian belakang seperti itu. Oh ya, di bagian depan tuh di bawah seperti biasa ada ini, ada black labelnya tuh, engineer, terus nomor sekian gitu. Itu, terus ini juga di bagian pinggir tadi yang udah gue bilang, di bagian ketiak tuh dia dikasih nih kayak ada apa ya, sirkulasi udara gini lah tuh. Terus nyambung ke bawahnya barulah dikasih aksen karet kayak gini tuh. Karet warna Tosca dan putih gitu. Itu kiri kanan sama. Terus oh ya nih yang sedikit tapi detail gitu. Nah di bagian kerah, ya waktu pertama kali gue beli, gue pikir ini kok begini gitu ya, apa kelipet, apa gagal produksi gitu. Tapi enggak, ternyata memang dibuat ya modifikasi sedikit lah, motif sedikit tuh kayak gini. Walaupun nggak penting-penting banget dan nggak ketara banget sih sebetulnya. Cuma ya variasi aja kali ya Nike pengen ngasih sesuatu yang beda. Dan ini depan belakang kayak gini ya, depannya kayak gini, belakangnya kayak gini tuh ada garis kayak ngekat gitu. Cuma gitu doang sih sebetulnya. Jadi nggak penting-penting banget gitu. Terus nggak terlalu kelihatan juga gitu kan. Jadi ya lumayan kali ya buat ini variasi. Nah terus di sini ini made in Indonesia ya. Jadi mungkin ini kerjasama terakhir Nike gitu dengan Liverpool. Jadi untuk jersey yang away ini dia ngasih jersey-nya made in Indonesia. Terus ini size-nya M karena istri gue pakainya yang M karena S katanya terlalu ngetat, jadi pengen yang agak loose, jadi akhirnya beli yang M. Dan gue juga muatnya yang M gitu karena terakhir kemarin beli yang home itu ukurannya L, itu ternyata terlalu besar buat gue gitu. Jadi ya udah
belinya M gitu. Jadi istri gue bisa pakai, gue juga ternyata bisa pakainya. Jadi ngasih hadiahnya gitu ya, yang bisa gue pakai. Itu bagian belakang polos ya, gue nggak suka nemset sih, jadi enakan polos aja gitu. Itu terus di bagian lengan, nah ini nih, di bagian lengan dia dikasih motif kayak gini. Sama sih kayak di bagian kerah gitu tuh, jadi kayak nge-cut gitu. Nah cuma ini bedanya kalau dia tuh gimana ya, ya gini lah modelnya gitu tuh. Jadi nggak full, kalau ini kan full gitu, satu bagian utuh melingkar gitu. Nah kalau ini nggak, jadi dia buat kayak seolah-olah depannya full, tapi ternyata di belakangnya nggak tuh, hanya sepotong seperti ini. Tuh, di ujungnya dia habis gitu. Nah, di bagian dalam yang warna hitamnya pun sama gitu. Di bagian sininya dia full, bagian belakang full, tapi masuk ke bagian depannya, tuh dia hanya setengah tuh, hanya kepotong sampai sini gitu. Jadi ini sih lumayan memberi motif yang apa ya, yang beda lah gitu. Jadi nggak melingkar seperti pada umumnya, tapi dia kasih aksen gini, kepotong-potong gini lah pokoknya. Nah terus sisi kiri kanan juga sama aja ya. Nah terus kita masuk ke bagian tagnya. Seperti biasa LFC. Terus nah ini untuk memastikan original atau enggak, pasti ada hologramnya. Terus di bagian belakang ya biasa ya, dry fit itu apa, ngejelasin kayak gitu-gitu. Terus ini size-nya, men's home gitu. Terus ada apa lagi? Biasanya kita ngecek untuk keasliannya, jangan lupa dicek juga di dalamnya nih. Di bagian tag dalam. Nah ini nih. Yang ini kan biasa ya, ada 2 lembar kayak gini ya. Nggak harus 2 lembar juga sih, kadang ada yang banyak juga gitu, tergantung tahun produksinya. Nah yang paling penting dicek tuh ini. Si art code-nya ini. Jadi kalau misalkan kalian lihat art code ini, terus kalian cek di Google Search Engine, nah itu bakal kelihatan tuh kalau itu original apa enggak. Jadi kalau misalkan yang munculnya bukan jersey ini, nah itu dipastikan bukan yang original. Jadi walaupun kalian beli, enggak walaupun sih, sebetulnya kalau misalkan kalian udah beli dan ada hologramnya, itu kemungkinan besarnya asli. Tapi untuk memastikan lagi benar asli atau enggak, ya udah cek lagi aja si art code-nya. Jadi kalau hologramnya ada, terus art code-nya valid, itu bisa dipastikan original. Gitu. Terus ada keterangan apa lagi di sini ya? Nggak habis sih, gitu doang paling. Made in Indonesia. Gitu. Oke, mungkin untuk jersey-nya itu aja. Dan di tahun ini Liverpool lagi proses nih untuk juara Liga Inggris dan juara Liga Champions. Jadi mari kita dukung terus Liverpool dengan beli jersey yang original. Apalagi sekarang kan udah ada LFC Retail nih. Ada di Jakarta dan ada juga di Surabaya. Jadi kalian bisa beli di yang terdekat aja dengan rumah kalian, bisa di Jakarta atau nggak di Surabaya, atau kalian juga bisa beli online store, jadi tinggal nge-WhatsApp aja ke mereka tuh, mau pesan yang mana, terus ukuran yang mana, itu nanti bisa langsung dikirim ke rumah. Atau bisa juga tuh di Tokopedia atau nggak di Shopee-nya mereka. Cuma kayaknya untuk jersey nggak ada deh di situ, adanya yang supporter version. Mungkin yang replika atau yang player issue, kalian bisa langsung hubungin adminnya, gitu. Oke, semoga Liverpool bisa juara Liga Inggris di tahun ini, karena ini keren banget sih jersey-nya. Yang home keren, yang away keren, yang third mungkin kalau yang third harus yang player issue ya, karena kalau yang replika biasa tuh putih tapi ada motif apa ya, kayak ada gambarnya gitu. Cuma kalau replika tuh kelihatannya kayak kusam gitu, malah kayak kotor gitu. Kalau player issue kan dia bagus gitu ya, karena ada jahitannya itu yang apa? Gua nggak tahu nih kalau sekarang apa ininya. Kalau dulu kan ada kayak vapor knit gitu kan, yang gitu-gitu. Nah, kalau yang player issue itu biasanya lebih bagus. Ini juga yang player issue-nya lebih keren sih. Ini juga keren menurut gua. Cuma lebih keren yang player issue-nya, cuma harganya juga ya 2 kali lipat. Menurut gua worth it pakai inilah. Apalagi kalau kalian udah pernah ngerasain punya player issue-nya Nike, mending pakai replikanya. Karena gampang copot banget tuh logo Liverpool sama ini logo Nike-nya. Jadi menurut gua udah paling bener pakai replika aja deh. Cukup sekali doang tuh gue beli yang player issue kapok. Mudah-mudahan nanti tahun depan Adidas dengan formotionnya jadi lebih bagus gitu, terus lebih awet juga lah. Oke, mungkin video kali ini itu udah bisa gue bahas. Thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you. You'll never walk alone. Liverpool FC.